MA Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nih Ustaz, kabarnya Ustaz? Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jamaah kajian rutin Masjid Islamic Center yang dirahmati oleh Allah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai banyak nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan kajian kita. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah kajian rutin pada maghrib yang dirahmati oleh Allah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, dan tema yang akan dibahas pada malam hari ini yaitu tentang fikih arah kiblat. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita awali kajian pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, mari kita simak dan perhatikan agar nanti bisa waktunya cukup untuk membahas tema yang cukup menarik untuk kita pelajari bersama, yaitu tentang fikih arah kiblat yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Rahmadi Wibowo Suwarno, LC MAM Hum. Kepada Ustadz Rahmadi, disilahkan. Monggo Ustadz. Terima kasih Mas Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala fi qulubina nural yakin bi hidayatil Qur'anil Karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah kajian rutin ba'da maghrib Masjid Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, serta moderator Mas Awin yang saya hormati. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan atas izin Allah, atas nikmat Allah. Kita masih diberi nikmat umur panjang sehingga kita masih dapat melaksanakan kegiatan kajian pada malam hari ini. Yang berikutnya kita aturkan salam sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebagaimana tadi disebutkan oleh moderator Mas Awin, materi kita adalah kita beri judul fikih arah kiblat ya. Kenapa ini perlu kita sampaikan ya? Karena berdasarkan perhitungan ya, jadi besok itu tanggal 16 Juli 2022, tepatnya pukul 16:27 waktu Indonesia bagian Barat, posisi matahari tepat berada di atas Ka'bah. Maka kajian hari ini dalam rangka untuk satu, mengingatkan kepada kita untuk memahami kembali begitu terkait dengan arah kiblat ini ya. Apa itu arah kiblat, kemudian bagaimana cara menentukannya, termasuk ibadah-ibadah apa saja selain sholat yang nanti terkait dengan ya kiblat ini kan begitu. Maka itu yang menjadi alasan dasar kenapa kemudian kita akan membahas fikih arah kiblat.
Kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ketika berbicara arah kiblat, ya, pada umumnya nanti perspektifnya atau sudut pandangnya atau bisa juga disebut bagian kajiannya nanti ada dua hal. Yang pertama terkait dengan fikih, ya, terkait dengan pemahaman dari dalil-dalil, ya, yang nanti di situ ada ketentuan-ketentuan hukumnya. Lalu yang kedua aspek teknisnya, ya. Jadi bagaimana menghitung, ya, atau menentukan arah kiblat itu, ya. Lalu kemudian termasuk di dalamnya bagaimana cara mengaplikasikan perhitungan itu dalam bentuk pengukurannya atau prakteknya itu nanti untuk menentukan, ya, arah kiblat itu seperti apa. Jadi kalau kita bahas arah kiblat, paling tidak dua hal ini yang menjadi pokok pembahasan. Nah, kalau kita bicara kiblat, Bapak Ibu sekalian, ya, apa itu kiblat? Yang dalam bahasa Arab adalah al-qiblah, ya, pakai qaf, ya, yang berarti jihah atau arah. Diartikan juga dalam kamus sesuatu yang ditempatkan di depan, di muka, atau yang kita menghadapnya, atau juga diartikan kemana orang akan menghadap kepadanya. Maka kenapa kemudian Ka'bah itu disebut sebagai kiblat, kan begitu? Karena Ka'bah itu, ya tadi, sesuatu yang dijadikan tempat untuk menjadi arah untuk melaksanakan ibadah-ibadah, khususnya sholat. Meskipun nanti kita akan sebutkan ada ibadah-ibadah yang lain yang nanti terkait dengan kiblat ini atau terkait dengan Ka'bah ini. Jadi itu pengertian secara, ya, dalam bahasa Arab. Lalu kemudian secara ilmu falak, ya, kiblat itu diartikan sebagai arah yang ditunjukkan oleh busur lingkaran besar pada permukaan bumi yang menghubungkan tempat sholat dengan Ka'bah. Ada juga yang mengartikan, ya, arah atau jarak, ya, terdekat pada busur dari permukaan bumi, ya. Jadi yang diacu adalah, ya, jarak terdekatnya. Jadi kalau kita ke Indonesia, ya, dari misalnya Jogja ini, ya, Bapak Ibu sekalian, kita kan menghadapnya ke barat, kalau lebih tepatnya barat agak serong ke utara begitu, ya. Karena bumi ini kan bulat, ya. Orang kan sebenarnya bisa menghadap ke sebaliknya. Jadi menghadapnya itu berarti ke timur. Agak ke selatan, kan begitu, ya. Kan sampai juga, cuma jaraknya jauh. Begitu, ya. Betul. Oke. Atau, ya, makanya menghadap itu kemudian diartikan ke arah, ya, jarak yang terdekat. Karena posisi atau bentuk bumi yang kita tinggali ini kan dalam bentuk bola. Sebenarnya ketika kita menghadap ke timur atau ke barat, ya, nanti juga akan sampai, kan begitu. Maka kemudian diartikan, didefinisikan juga bahwa kiblat itu, ya, itu menunjuk kepada arah yang terdekat, kan begitu. Cuma nanti pertanyaannya, apakah ada nanti Ustadz satu tempat yang dia jaraknya sama? Jadi ke timur dan ke barat itu sama, kan begitu, ya.
Artinya berarti titik balik dari Ka'bah itu. Ya tentu ada kan begitu ya. Tentu ada kan begitu. Cuma memang kalau kemudian kita lihat di permukaan bumi ini ternyata tidak berada di daratan, tapi berada di lautan. Ya, di kurang lebih di Samudra Pasifik. Ya itu saya kira itu untungnya ya, atau mungkin itulah hikmahnya ya, mungkin diletakkan titik baliknya itu di lautan kan begitu, sehingga tidak terjadi perdebatan karena jaraknya sama, mungkin imamnya menghadap ke timur, makmumnya menghadap ke barat. Ya saya kira itu hikmah lah begitu ya. Jadi tentu ada. Maka nanti ketika mengukur atau menghitung ya, maka nanti arahnya itu ditunjukkan kepada arah yang terdekat. Nah, kalau kita lihat dalam pandangan mazhab fikih, Bapak Ibu sekalian, jadi misalnya dalam mazhab Syafi'i dan Hanabilah di situ disebutkan, lalu yang diacu itu yang mana? Yang disebut dengan kita menghadap itu apakah ya memang betul-betul tepat pada Ainul Ka'bah atau ya Ka'bah, bangunan Ka'bah itu, atau dicukupkan ya pada arahnya saja ya. Maka seperti di Indonesia ini ya, sebagian besar masjid-masjid yang lama diarahkan bangunannya ya itu pada arah ya, arah barat kalau di Indonesia. Nah, ternyata Syafi'iyah dan Hanabilah di situ berpendapat bahwa harus ya Ainul Ka'bah dekat maupun jauh. Ya, kalau dekat mungkin tidak masalah kan begitu ya. Misalnya di Masjidil Haram kan begitu ya. Artinya kemudian ataupun di luar dari Masjidil Haram mungkin orang masih bisa mendeteksi kan begitu ya, memperkirakan. Tapi kalau jauh begitu ya, apalagi mungkin kita kadang bepergian kemudian di satu tempat itu bingung arah kan begitu ya. Kan ada beberapa dari kita itu kalau di satu tempat masjidnya itu ya memang sudah mengarah ke kiblat, tapi perasaan itu ini bukan ke barat kan begitu ya kalau orang Indonesia, tapi merasa arahnya ke utara kan, itu berarti perasaannya kan begitu ya. Mungkin karena dalam perjalanan dia tidak merasa bahwa jalannya itu agak belok ya. Kadang kan kalau kemudian beloknya itu kemudian dia ada pertigaan atau ada perempatan kan jelas, tapi kalau kadang belok begitu ya, beloknya itu melengkung begitu ya, itu kadang kemudian karena kita tidak merasa itu belok sehingga kemudian seolah-olah dia lurus. Nah itu ya, itu tentu nanti akan menjadi kesulitan bagi yang jauh. Nah, bagi Hanafiyah dan Malikiyah ya, jika ya ini lebih ya jadi dibedakan ya. Jadi kalau dia berada di Masjidil Haram ya atau di sekitar Ka'bah ya, dia harus menghadap pada Ka'bah itu. Tetapi jika jauh maka cukup dia menghadap pada arahnya saja. Arah itu maksudnya di sini berarti utara, selatan, timur, barat. Kan begitu. Ya, jadi di Indonesia ini kan ya tahun 1900-an ya kemudian muncul misalnya Ahmad Dahlan mengoreksi arah kiblat ya, ternyata tidak menunjuk arah barat tetapi agak ke utara. Nah, ini dalam fikih. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Nah, dari aspek ilmu falak ya. Kemudian hari ini ya ditemukan atau diperoleh begitu. Jadi cara untuk menentukan arah kiblat dalam arti yang sebenarnya, dalam arti bukan hanya arahnya, bukan hanya jihahnya tadi ya, tetapi sampai kepada Ainul Ka'bahnya
Itu paling tidak ada 3. Jadi yang pertama memanfaatkan bayang-bayang kiblat. Ya, ini gambarnya begini. Ya. Dan ini bisa dilakukan ya setiap hari. Asalkan tidak mendung, karena kan yang digunakan adalah bayang-bayangnya. Jadi nanti posisi matahari ya, kemudian ada objeknya, lalu kemudian nanti dengan perhitungan-perhitungan tertentu nanti bayangan itulah nanti yang akan mengarah ya kepada kiblat. Yang kedua, memanfaatkan arah utara geografis. Nah, ini biasanya perhitungannya menggunakan segitiga bola ya. Jadi menentukan ya arah utara ya, lalu kemudian dengan perhitungan-perhitungan untuk menentukan arah kiblatnya ya. Dan yang ketiga, nah ini yang kita sampaikan tadi, kita sebut di awal, dengan mengamati, memperhatikan posisi matahari ya saat berada pada atau tepat di atas Ka'bah. Maka kemudian kita harus tahu kapan matahari itu berada tepat di atas Ka'bah. Ya. Nah, kalau kemudian kita sudah tahu waktu posisi matahari di atas Ka'bah itulah, lalu kemudian bayangan yang jatuh itulah yang nanti akan menunjuk kepada arah kiblat. Nah, kalau gambarnya nanti begini. Nah, ini dia. Jadi ketika posisi ini ilustrasinya ya, jadi bayangan yang jatuh itulah yang nanti kemudian akan menunjukkan itulah ada arah kiblat. Nah, jadi ini saya kira ini yang paling sederhana, paling mudah kan begitu ya. Memang momennya hanya 2 kali dalam 1 tahun. Ya, dan yang paling dekat itu adalah nanti ya besok ya, hari Sabtu itu. Nah, ini bisa nanti ya tergantung tahun Kabisat atau tahun Basitoh ya. Jadi terjadi jika deklinasi matahari sama dengan lintang Ka'bah. Matahari berkulminasi tepat di atas Ka'bah. Nah, nanti waktunya nanti 2 kali, bisa di bulan Mei atau bulan Juli ya. 27 Mei untuk tahun Kabisat, 28 Mei untuk tahun Basitoh, atau untuk bulan Julinya tanggal 15 ya. Untuk Kabisat, untuk Juli tanggal 16 untuk tahun Basitoh. Nah, ini jamnya 16:18 yang bulan Juli, 15 Juli atau 16 Juli itu pukul 16:27 ya, waktu Indonesia Barat. Artinya kalau waktu Indonesia Tengah ya berarti kan ditambah 1 jam lagi kan begitu ya. Ini konversinya kan ke WIB. Kalau kemudian Indonesia Timur ya ditambah 2 jam kan begitu. Oke. Nah, ini sudah ada informasi ya. Pusat Tarjih ya. Saya sudah beredar, semoga Bapak Ibu sudah mendapatkan informasi ini. Jadi untuk tahun ini ya, nanti akan terjadi matahari di atas Ka'bah itu Mei ya, 28 hari Sabtu 28 Mei dan hari Sabtu tanggal 16 Juli. Nah, ini besok. Ya. Jadi mari kita cek begitu ya. Artinya tidak hanya masjid, tapi mungkin musola atau rumah ya, rumah kita kan begitu. Nah, nanti ini ilustrasinya ya. Jadi ketika jam tadi ya 16:27 ya, misalnya kemudian kita berada dalam ruangan ya, kemudian ada sinar matahari masuk ya, maka kemudian bayangan itu yang nanti akan menunjuk kepada arah kiblatnya. Ya. Atau ilustrasi, atau mungkin kalau yang lebih, kalau di ruang terbuka berarti memang kemudian harus menggunakan alat-alat tertentu
kan begitu ya. Ini di sini disebutkan, jadi benda yang menjadi patokan harus benar-benar tegak lurus. Jadi kalau misalnya kita pakai tongkat kan begitu ya, atau kemudian kita mungkin tali kemudian ada bandulnya kan begitu ya, saya kira itu pasti tegak lurus kan begitu ya. Lalu kemudian bidang yang nanti akan kita buat garisnya itu juga harus dipastikan betul-betul rata kan ya. Lalu yang satu lagi yang terpenting ya, jam yang kita miliki baik yang analog maupun yang digital ya, itu harus dipastikan harus sesuai dengan jam yang nanti bisa dicek melalui BMKG, RRI atau Telkom. Atau mungkin kalau Bapak Ibu ya HP itu disetting aja secara otomatis kan begitu ya. Tapi kadang kan hanya menunjuk pada menitnya, nanti ditampilkan detiknya. Ya, jadi kalau jam yang mungkin jam yang ada di yang tempel di dinding kan begitu ya, atau jam tangan kita ini kan kadang kita sengaja dilebihkan 5 menit ya, atau dikurangkan 5 menit kan begitu ya. Jadi jamnya harus disesuaikan terlebih dahulu. Oke. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi ada 3 itu. Nah, besok ini ya itu adalah hari ya di mana kita bisa melakukan verifikasi arah kiblat di rumah kita masing-masing, termasuk di masjid, di musola, kan begitu ya. Oke. Nah, kemudian yang terakhir ya, saya ingin sampaikan. Jadi selain sholat itu kemudian apa saja ibadah yang terkait dengan kiblat. Ya. Sholat jelas ya, nanti ada mengubur jenazah. Ya, kemudian ada melempar jumroh, berdoa dan berzikir, ya. Kemudian menyembelih binatang kurban, dan yang terakhir adalah buang hajat. Yang pertama adalah sholat. Nah, ini dasarnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, idza qumta ilas sholati fa asbigil wudu. Jadi kalau kamu hendak sholat, sempurnakan wudu, tsumas takbalil kiblata fakabbir. Kemudian menghadap kiblat lalu takbir ya. Nah, dari sini kemudian ya, bahwa menghadap kiblat dalam sholat itu menjadi syarat sah dari sholat ya. Artinya kalau kemudian dia tidak menghadap ke kiblat dan dia tahu kan begitu ya, maka sholatnya tidak sah. Berbeda nanti ketika dalam kendaraan, kan berbeda ya, atau mungkin ya di satu tempat yang dia tidak dalam kendaraan, tetapi di situ tidak ada masjid, tidak ada musola, dia waktu sholat sudah masuk, ya dia menghadap kemana saja, ada pengecualian. Tapi kalau kemudian sudah tahu ya dalam keadaan mukim begitu, maka menghadap kiblat itu menjadi syarat sah dari sholat, kan begitu. Nah, ini dalilnya juga dalam Al-Quran ya. Nah, ini tadi sudah kita sampaikan. Jadi menghadap kiblat itu bagi orang yang mampu melihat Ka'bah secara langsung, maka ya dia langsung ya dia sudah harus pasti kan tadi ya, dia kepada ainul Ka'bahnya itu. Tapi bagi yang tidak bisa melihat, ya dia kemudian berijtihad. Ya. Nah, sekarang ini saya kira dengan ilmu falak tadi ya, nah itu sudah banyak ahlinya. Kalau kita mungkin kesulitan ya, sekarang banyak layanan-layanan untuk menentukan Ka'bah secara pasti kan begitu ya, termasuk di UAD ini ada juga ya Mas Erwin ya, di Pusat Tarjih itu ada layanan pengukuran arah kiblat begitu. Nah, itu beristihad ya. Lalu kemudian mazhab Hanafi, Maliki, Ahmad ya menghadap kepada jihahnya saja. Nah, posisinya sekarang ya, pertanyaannya nih, jika dalam sholat itu tubuh kita itu ya, atau bagian mana yang kemudian dihadapkan ke
ke Ka'bah itu, ya. Nah, di sini disebutkan ya. Jadi bagian Hanafiyah, Syafi'iyah dada, ya. Yang itu dimaksud wajah dalam Al-Baqarah 144 tadi yang kita lewati. Jadi bagian dari badan yaitu dada. Jadi posisi dada inilah yang kemudian dia menghadap ke kiblat. Tidak perlu disyaratkan kaki juga menghadap ke kiblat. Nah, ini ya. Jadi anggota tubuh ini. Jadi kadang kan, mohon maaf, jadi kan kaki kita mohon maaf jadi agak miring begitu ya. Nah, Malikiyah dan Hanabilah ya. Ini wajib wajah dan kedua kaki ya. Jadi dia kakinya juga menghadap, bagian depannya dia menghadap ke Ka'bah. Nah, kalau di dalam HPT, dalam himpunan putusan tarjih, jadi disebutkan di situ berdiri tegak menghadap kiblat. Ya. Kemudian jadi kalau menghadap ya berarti tubuhnya kan begitu. Nah, berdiri yaitu posisi kaki sejajar dengan bahu ya, ketika berdiri pandangan ke tempat sujud. Nah, ini ke tempat sujud ini berarti ketika seseorang yang sholat tidak melihat langsung Ka'bah. Karena ketika melihat Ka'bah melihat Ka'bah maka wajah itu dia menghadap ke Ka'bah. Tapi kalau kita tidak melihat Ka'bah maka dia menghadap pandangan itu ke tempat sujud. Ibadah yang lain, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, adalah mengubur jenazah. Ya. Memang setahu saya yang pusat tarjih ini belum ada permohonan mengukur makam. Ya. Sampai hari ini setahu saya ya belum ada yang memohon untuk makam diukur arah kiblat kan begitu ya. Karena memang nanti akan jadi gejolak. Tapi bisa jadi mungkin makam-makam yang baru kan begitu ya. Jadi diarahkan betul-betul ke kiblat. Nah, itu disebutkan ya dalam hadis riwayat Abu Dawud itu ya. Itu bagian yang kita tebalkan, wastihlalul baitil haram kiblatikum ahya'an wa amwata. Jadi dan menghalalkan hal-hal yang haram dilakukan di Baitul Haram, kiblat kalian. Jadi Baitul Haram itu kiblat kalian baik hidup maupun yang mati kan. Maka ketika menguburkan jenazah itu ya, maka untuk membuat liang lahat itu ya memang kemudian harus ya, kalau menurut hadis ini dia dihadapkan ke kiblat kan begitu. Memang kalau sekarang ya secara umum ya makam yang ada itu menghadap arahnya saja. Tapi saya kira untuk yang makam yang baru ya, saya kira yang baru itu kalau kemudian ada pengukuran arah kiblat untuk makam akan sangat baik. Kemudian melempar jumroh itu juga disebutkan dalam hadis Al-Bukhari ya, di situ fayushilu fayakumu mustaqbilal kiblah qiyaman tawilan ya, fayad. Oh, ini hadisnya agak panjang ya. Jadi ketika melempar jumroh ya, kemudian bertakbir ya pada setiap lemparan, lalu kemudian dia berdiri menghadap ke kiblat lalu berdoa. Nah, ini berarti melempar jumroh ini juga harus tahu di mana arah kiblatnya. Lalu kemudian berdoa dan berzikir ya. Ini menjadi sesuatu yang utama ya. Tentu ini tidak wajib, tapi ini saya kira ini sesuatu yang utama ya. Bahkan ini menjadi adab juga, meskipun berdoa itu juga dalam posisi apapun ya, berdiri, duduk ya, tapi di antara yang menjadi tuntunannya itu adalah menghadap kiblat. Nah, di sini disebutkan An Abdillah bin Zaidin qala kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam ila hadzal musalla yastasqi fada'a fastasqa thumma istaqbalal qiblah wa qala barida'ahu. Nah, jadi beliau itu
ketika berdoa menghadap ke kiblat. Nah, gitu. Yang kelima, ya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Jadi menyembelih binatang kurban. Saya kira kemarin ini ya. Ya kalau kemudian menyembelihnya di dekat masjid ya saya kira, atau ya dekat musola ya, itu pasti kemudian dia menghadapkan ke kiblat ya. Jadi ketika di sini disebutkan, jadi Rasulullah ya pada hari kurban menyembelih 2 domba yang bertanduk dan berwarna abu-abu yang terkebiri. Kemudian tak kala beliau menghadapkan keduanya, beliau mengucapkan ini wajah tu ya, dan seterusnya. Oke. Jadi menyembelih kurban. Kemudian qada'ul hajah ya. Meskipun nanti ini difahami qada'ul hajah dalam arti di tempat yang terbuka. Nah, di antara adabnya kan tidak menghadap kiblat. Kan begitu ya, artinya berarti pengetahuan tentang kiblat menjadi penting. Ya, kemudian hadis ini juga difahami ini khusus untuk di tempat-tempat yang terbuka. Maka ketika tempatnya sudah tertutup, dan hari ini kita itu sudah mengenal istilah toilet kamar mandi ya. Tapi juga ketika tahu betul itu arah kiblatnya ya, maka posisi kita membuat jambannya atau klosetnya itu ya, jadi ya tidak menghadap ke kiblat ya. Dan itu hadisnya disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Di sini disebutkan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala idza ataitumul ghaid fala tastaqbilul qiblah. Jadi kalau kalian itu buang hajat ya, janganlah kamu menghadap atau membelakanginya. Jadi biasanya kan ke utara atau ke selatan kan begitu. Kalau orang Jogja, orang Indonesia ini kan begitu. Meskipun timur barat ya, kalau kemudian timur barat juga tidak berarti kemudian menghadap secara langsung kan begitu ya. Wala tastabdiruha walakin syarriku au gharibu ya. Jadi tidak langsung menghadap ke kiblat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, jadi pengetahuan terhadap kiblat ini menjadi penting ya bagi kita. Satu ya, karena kita melaksanakan ibadah sholat ya setiap hari begitu ya, maka ketika mantap ya pasti bahwa ini arah kiblat menghadap ke Ka'bah kan begitu ya. Bahkan hari ini sudah banyak aplikasi begitu ya, meskipun aplikasi itu juga perlu diverifikasi ya, tapi itu saya kira sarana-sarana untuk kemudian menghantar kita ke menghadap kiblat yang benar, saya kira sekarang sarananya sangat banyak kan begitu ya. Nah, termasuk besok ini saya berharap Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah nanti bisa kita cek begitu ya, nanti tempat sholat di rumah kita itu ya, itu nanti kita cek ya jamnya tadi jam 4:27 kan begitu ya. Nah, nanti ini sebagai pengingat untuk kemudian meluruskan kan begitu ya, bagi yang belum kan begitu. Kalau yang sudah berarti sudah kan begitu. Baik, demikian yang saya sampaikan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Banyak kekhilafan, kekurangan, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Rahmadi yang telah menyampaikan materinya. Ini sangat bermanfaat sekali untuk kita. Apalagi hari Sabtu ya, besok untuk kita cek sama tentang arah kiblat di waktu yang sudah tadi dijelaskan pukul 16:27. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, mungkin ada pertanyaan satu, sehingga ini karena waktu terbatas mungkin cukup satu. Jika ada barangkali ingin menyampaikan langsung, kami persilahkan, atau bisa melalui chat room Zoom. Ada? Belum? Kalau belum mungkin kita
cukupan saja ya Ustaz kajian kita pada malam hari ini, dan insya Allah kita akan lanjutkan kajian kita di minggu yang akan datang. Mari kita akhiri kajian kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Rahmadi yang telah menyampaikan materinya, dan semoga ini menjadi tambahan wawasan untuk kita semua, dan semoga Ustaz Rahmadi senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah sehingga bisa membagi ilmunya kepada kita semua. Amin. Selaku moderator mohon maaf banyak kekurangan. Kami akhiri, nun wal qalam yauma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.